perkenalkan nama saya Cindy Priscilia, NPM 2202090140, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam program studi PGSD. Saya dari kelas C2 pagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cerpen untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu saya, yaitu Bapak Amin Basri, SPD, MPD, pada mata kuliah Konsep Dasar Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian cerpen. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Bisa disebut sebagai fiksi prosa karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen juga terdiri tidak lebih dari 10.000 kata saja. Cerpen merupakan kata dari cerita pendek. Saat membaca cerpen biasanya sangat cepat selesai. Selain itu, isi pada cerpen juga sangat mudah dipahami karena ceritanya yang relatif pendek. Pada umumnya, permasalahan yang dikisahkan pada cerpen tidak terlalu rumit, maka dari itu jumlah kata pada cerpen juga dibatasi. Biasanya cerpen itu hanya terdiri dari beberapa kisah seperti gender, percintaan, kisah sayang, jenaka, dan lain-lainnya. Pada cerpen juga mengandung pesan dan amanat untuk pembaca, sehingga bukan hanya pembaca terhibur saja, kita juga bisa menerapkan setiap pesan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Cerpen itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, cerpen cerita pendek, lalu yang kedua ada cerpen cerita sedang, dan yang terakhir itu ada cerpen cerita panjang. Lalu untuk struktur cerpen, yang pertama itu ada abstrak. Abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Artinya abstrak itu bersifat opsional atau bisa jika tidak ada cerpen tersebut. Yang kedua itu ada orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Lalu yang ketiga itu ada komplikasi, menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu ada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Keempat itu ada evaluasi. Pada bagian evaluasi ini menjelaskan terjadinya konflik permasalahan yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Lalu yang kelima itu ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami oleh tokoh. Itu ada koda. Koda sendiri merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Pesan moral yang disampaikan sesuai dengan jenis cerpennya. Cerpen juga memiliki fungsi seperti karya sastra lainnya. Nah, untuk fungsi pertama itu fungsi rekreatif, yaitu sebagai sarana penghibur bagi para pembaca. Yang kedua itu ada fungsi estetis. Fungsi estetis itu sebagai nilai estetika atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Yang ketiga itu ada fungsi didaktif. Fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembaca. Ada lagi fungsi moralitas, yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada para pembaca. Ada fungsi religius, yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Meskipun cerpen hanya memiliki kisah cerita yang singkat, akan tetapi memiliki makna dan pengetahuan yang terkandung dalam sebuah cerpen. Biasanya cerpen memberikan nilai positif yang dapat diambil oleh pembacanya. Dengan begitu, nilai positif tersebut dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.
saja. Buat cerpen juga memiliki ciri-ciri tertentu yang khas, di mana ciri-ciri ini nantinya akan digunakan sebagai pembeda dari karya sastra lainnya. Ciri-ciri cerpen pertama itu sifat fiktif atau berupa karangan dari penulis. Yang kedua itu cerpen memiliki susunan kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Yang ketiga itu saat kita membaca cerpen biasanya selesai dengan sekali duduk. Keempat, cerpen memiliki bentuk cerita yang sangat singkat. Lima, cerpen juga memiliki diksi atau pilihan kata yang tidak rumit sehingga mudah dipahami oleh para pembaca. Yang keenam, cerpen hanya memiliki alur cerita tunggal atau satu jalan cerita saja. Kisah cerita pada cerpen biasanya berasal dari peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan itu ada karakter tokoh pada cerpen itu sangat sederhana. Yang kesembilan biasanya terdapat pesan moral yang sangat mendalam sehingga buat pembaca ikut merasakan kisah pada cerpen tersebut. Yang terakhir itu adalah langkah menulis cerpen yang baik dan benar. Yang pertama itu kita harus menentukan tema. Sebuah cerpen harus memiliki tema cerita. Hal ini karena tema menjadi unsur utama yang ingin disampaikan penulis pada kisah ceritanya. Lalu yang kedua itu ada alur atau plot. Alur atau plot itu merupakan urutan peristiwa atau jalan cerita pada sebuah cerpen, yang pada umumnya alur pada cerita diawali dengan perkenalan, konflik masalah, lalu penyelesaian. Namun ada beberapa jenis alur cerita, yaitu yang pertama ada alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Selanjutnya ada setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana yang terjadi dalam cerpen tersebut. Ada tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh terdiri dari pemeran utama dan pemeran pendukung. Selanjutnya ada watak juga. Watak merupakan gambaran sifat dari para pemeran. Watak terdiri dari 3 jenis, yaitu protagonis baik, antagonis itu jahat, dan netral. Selanjutnya ada sudut pandang atau point of view. Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang saat menceritakan kisah pada sebuah cerpen. Sudut pandang dibagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama itu sudut pandang orang pertama yang terdiri dari pelaku utama atau aku merupakan tokoh utama, dan pelaku sampingan aku menceritakan orang lain. Sedangkan sudut pandang orang ketiga terdiri dari serba tahu atau dia menjadi tokoh utama dan pengamat atau dia menceritakan orang lain. Yang terakhir itu ada amanat. Nah, amanat itu merupakan pesan moral atau pelajaran yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Pesan moral yang disampaikan biasanya dalam bentuk tersirat maupun tersurat. Saya akan menceritakan cerpen saya, yaitu berjudul Langkah Awal. Suara langkah kakinya terdengar di lorong kampus yang ramai. Udara pagi terasa segar mengisi napasnya dengan semangat. Namun dalam hatinya masih terbungkam oleh kecemasan yang sulit dijelaskan di hadapannya. Pintu ruang kelas dan gedung kampus yang tinggi dan megah terlihat seperti gerbang menuju dunia baru yang belum pernah ia jelajahi. Namanya adalah Dian, seorang mahasiswa baru. Ia baru saja memulai perjalanannya kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kehidupannya sebelumnya saat SMK terasa berbeda dengan lingkungan kampus yang ia jalani sekarang. Ia harus bangun pagi dan pergi pagi untuk berangkat ke kampus karena jarak dari rumahnya lumayan jauh. Ia harus menempuh jarak dari rumah ke kampusnya sekitar 1 jam. Biasanya saat SMK ia hanya menggunakan handphone saja, namun saat ia di bangku kuliah ia harus bisa menggunakan laptop yang belum pernah ia gunakan dulu. Menurutnya semua itu sangat asing bagi dirinya. Meskipun ia ingin selalu menuntut ilmu, rasa takut dan ragu selalu menghantuinya. Ia merasa dirinya bukanlah mahasiswa yang cerdas seperti yang lainnya. Dalam ruang kelas, suasana hangat menyambut kedatangannya. Teman-teman sekelasnya memberikan senyuman ramah, dan dosen bernama Pak Amin memberikan sambutan hangat kepada mahasiswa-mahasiswa baru dengan sangat baik. Satu persatu mahasiswa memperkenalkan diri, termasuk dia. Saat giliran dia untuk berbicara, suaranya bergemetar dan kata-katanya berantakan. Setelah acara perkenalan selesai, seorang dosen lain memberikan pengumuman penting bahwa setiap semester harus mengikuti ujian untuk menentukan tingkat pemahaman mereka dalam mata kuliah. Ujian dan penyelesaian bergelombang di hati dia. Ia merasa
sudah bersusah payah mempersiapkan diri, namun tetap merasa kurang percaya diri. Setelah beberapa minggu berlalu, Dian terus berusaha belajar sebaik mungkin. Tetapi ketika ia melihat teman-teman sekelasnya dengan mudah mencari materi, ia merasa semakin tertinggal. Beban belajar yang semakin berat membuatnya sering merasa putus asa. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah keputusannya untuk menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini adalah keputusan yang tepat. Suatu hari ia berjalan sendirian di taman kampus. Matahari senja memberikan warna jingga. Dian merenungkan semua yang terjadi sejak hari pertamanya di kampus. Semakin ia berpikir, semakin yakin bahwa ia harus berhenti dan lebih baik bekerja saja. Tetapi saat ia hendak berbalik arah, suara lembut menggema di telinganya. Ia menoleh dan melihat seorang wanita yang mungkin mahasiswa juga ucap dalam hatinya. Ia duduk di bangku taman dan menghampiri Dian dengan senyuman lembut menyapanya. "Hai, apa yang sedang kamu pikirkan?" tanya wanita itu dengan lembut. Dian pun terkejut, namun ia merasa nyaman dengan kehadiran wanita tersebut. Dalam percakapan yang hangat, Dian menceritakan semua kecemasannya dan keraguan yang ada di dalam hatinya. Wanita itu mendengarkan dengan penuh perhatian dan memberikan kata-kata bijak yang menginspirasinya. Seorang mahasiswa sejatinya bukanlah yang paling pintar, tetapi yang paling gigih. Jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena setiap orang lain memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kebahagiaanmu sebagai mahasiswa bukan ditentukan oleh seberapa banyak nilai yang kamu dapatkan, tetapi bagaimana kamu mengambil pelajaran dari setiap pengalaman, ucap wanita itu. Kata-kata itu menggetarkan hati Dian. Dia menyadari bahwa ia harus fokus pada proses belajar, bukan pada hasil akhir. Ia merasa semangatnya terbakar kembali dengan semangatnya yang baru. Lalu Dian kembali ke kampus dan melanjutkan perjalanan menjadi seorang mahasiswa. Perjalanan Dian sebagai mahasiswa tidaklah mudah. Ia harus menghadapi banyak rintangan dan kesulitan, namun ia tidak pernah menyerah. Setiap kali ia merasa putus asa, ia akan teringat pada perkataan wanita yang menurutnya sangat menginspirasi. Suatu hari saat ujian akhir semester tiba, Dian merasa lebih percaya diri daripada sebelumnya. Ia tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain, tetapi fokus pada usaha belajarnya sendiri. Ia pun mendapatkan hasil yang menggembirakan. Ia mendapat nilai yang memuaskan sehingga ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Ketika cerita Dian menyebar di kampus, wanita itu mendengar kabar tentang perjuangannya. Ternyata wanita itu adalah mahasiswa semester akhir yang juga menghadapi banyak rintangan saat menjadi mahasiswa baru dulu. Rasa bahagia, kata-katanya bisa menginspirasi Dian dan membantunya melewati masa-masa sulit. Sejak saat itu, Dian belajar dengan giat dan dia juga selalu menyempatkan diri untuk membantu mahasiswa lainnya yang merasa kesulitan. Dia tahu betapa berharganya dukungan dan inspirasi dalam perjalanan sebagai seorang mahasiswa. Dan begitulah langkah awal Dian di dunia kampus menjadi mahasiswa yang tidak pernah dipikirkannya sebelumnya. Ia menyadari bahwa menjadi mahasiswa bukanlah tentang siapa yang paling pintar, tetapi tentang semangat, tekad, dan dukungan untuk terus maju. Baik, sekian hasil penjelasan saya tentang cerpen. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya Yidi, wabillahi taufiq hidayah.